Selamat siang kepada rekan-rekan semua. Sebelum saya memulai kegiatan presentasi, izinkan saya mengaturkan puja panganjali Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Kepada Ibu dosen yang saya hormati, begitu pula rekan-rekan mahasiswa sekalian yang saya sayangi. Adapun saya di sini Ibu Dwi Pratama bertindak sebagai moderator, mengatur dan memandu jalannya presentasi dari rekan-rekan kelompok 3. Baik, untuk menghemat waktu dan tempat kami berikan kepada rekan-rekan kelompok 3 untuk memulai presentasi. Siapa yang akan memulai? Baik, Ketut Agus Eva Widana akan memulai presentasi. Ya, Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada host. Pendahuluan. Tanda baca yang sering sekali luput dalam perhatian kita ketika menulis sangat sering sekali tanpa sadar kita sering sekali salah dalam menggunakan tanda baca yang seperti yang sering sekali atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali. Padahal penggunaan tanda baca adalah salah satu indikator baku tidaknya kalimat tersebut. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fenomena atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berapa untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga informasi serta jada yang pada diamati sewaktu pembacaan. Rumusan masalah. Pada masalah ini kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Di sini saya akan menuliskan macam-macam tanda baca beserta atau aturan, letak, penggunaan dan fungsi dan macam-macam tanda baca tersebut. Sehingga seringkali kita bisa memahami bagaimana cara penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Karena dalam aturan penggunaan tanda baca ini sering banyaknya sekali malah masalah penulisan tanda baca yang kurang tepat sehingga terkadang sulit untuk memahami isi tentang tulisan yang ditulisi dalam sebuah karya tulis. Tujuan. Adapun tujuan yang ingin saya sampaikan capai dari penulisan makalah ini adalah satu, dapat memahami fungsi dari macam-macam tanda baca yang ada. Dua, dapat memahami tata cara dan letak dalam penggunaan tanda baca. Tiga, dapat membuat sebuah karya tulis dengan tanda baca yang baik dan benar. Empat, dapat memahami dan mengembangkan tulisan dengan tanda baca yang baik dan benar. Manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan tanda baca yang baik dan benar. Baik,
saya akan berikan kepada Kadek Deva dan Nuarta. Baik, di sini materi akan saya lanjutkan. Bab 2 pembahasan. Pengertian tanda baca. Ejaan yang disempurnakan atau yang lebih dikenal singkatan EYD adalah ejaan yang resmi dipakai dan digunakan di Indonesia tanggal 16 Agustus 1972. Ejaan ini masih tetap digunakan hingga saat ini. EYD adalah rangkaian aturan yang wajib digunakan dan ditaati dalam tulisan bahasa Indonesia resmi. EYD mencakup penggunaan macam-macam huruf besar atau kapital, huruf miring, tanda baca, penulisan kata, dan unsur serapan. Tanda baca adalah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan untuk memperjelas makna dari kalimat. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam kalimat berdasarkan tujuan dan kecocokannya. Macam-macam tanda baca. Tanda baca adalah rambu-rambu tanda yang berfungsi untuk memahami suatu teks bacaan. Adapun macam-macam tanda baca yaitu tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titik. Dia akan datang pada pertemuan itu, titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian berupa kalimat baru, paragraf baru, atau subjudul baru. Misalnya, kondisi kebahasaan di Indonesia yang diwarnai oleh bahasa standar dan non-standar. Ratusan bahasa daerah dan ditambah beberapa bahasa asing membutuhkan penanganan yang tepat dalam perencanaan bahasa. Agar lebih jelas, latar belakang dan makalah akan diuraikan secara terpisah seperti tampak pada paparan berikut. Latar belakang. Masyarakat Indonesia yang heterogen menyebabkan munculnya sikap yang beragam terhadap penggunaan bahasa yang ada di Indonesia, yaitu 1. Sangat bangga terhadap bahasa asing, 2. Sangat bangga terhadap bahasa daerah, dan 3. Sangat bangga terhadap bahasa Indonesia. Tujuan. 3 titik tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur sikap bahasa masyarakat Kalimantan, khususnya yang tinggal di kota besar, terhadap bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. 3 titik. Tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 1:35:20. Yang dibaca pukul 1:35:20 atau pukul 1:35:20 1:35:20 jam. Atau yang dibaca 1:30:20 00:20:30 jam. Atau yang dibaca 20 menit 30 detik. 00:00:30 jam, yang dibaca 30 detik. Baik, materi akan dilanjutkan oleh Yuni. Ya, baik. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma digunakan di antara unsur-unsur dalam perincian berupa kata, atau bilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber keperpustakaan. Pelamar harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan yang pertama akte kelahiran, yang kedua ijazah terakhir, dan yang ketiga surat keterangan kesehatan. Tanda koma digunakan sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk pertentangan. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Yang ketiga, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului
induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Untuk selanjutnya, saya akan berikan kepada Eka Permana. Baik, terima Selanjutnya, kasih atas dibacakan waktunya. oleh Eka Permana. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tanda hubung. Tanda hubung biasanya digunakan untuk menandai bagian kata yang terpenggal. Misalnya contohnya di samping cara lama diterapkan juga cara baru. Yang kedua, nelayan pesisir itu berhasil membudidayakan rumput laut. Yang kedua, ada tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur bentuk ulang. Misalnya, contohnya, anai-anai, anak-anak, berulang-ulang. Yang ketiga, ada tanda hubung digunakan untuk menyambung bulan dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Menyambung huruf dalam kata yang dieja satu demi satu dan menyatakan skor pertandingan. Misalnya 11, strip 2022. B, strip A, strip N, strip I, strip T, strip I, strip A. Dan ada pula 2 strip 1. Untuk selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan bukuan bagian utama kalimat. Contohnya, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, keberhasilan itu kita sependapat dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedua, ada tanda pisah dapat digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang merupakan bagian utama kalimat dan dapat saling mengganti dengan bagian yang dijelaskan. Misalnya contoh. Yang pertama, Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan RI, diabadikan menjadi nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Yang kedua, rangkaian temuan ini, evolusi, teori Kenisbian, dan pembelahan atom telah mengubah konsepsi kita tentang alam semesta. Dan untuk yang ketiga, tanda pisah digunakan di antara dua bilangan, tanggal, dalam kurung hari, bulan, tahun, atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya contohnya ada yang pertama, tahun 2019 sampai dengan 2022. Yang kedua ada tanggal 5 sampai 10 April 2022. Yang terakhir ada Senin sampai Jumat. Baik, selanjutnya contoh kesalahan berbahasa tataran sintaksis pada koran Riau Pos tanggal 20 Agustus 2014. Halaman 35, judul Sipir Rutan mengaku memakai narkoba. Di sini terjadi kesalahan penggunaan unsur yang berlebihan pada kata saya. Bentuk tidak baku. Yang kami dapat, memang sudah 3 kali saya pesan dan saya tidak pernah bertemu secara langsung. Bandar ini selalu menghubungi saya dengan nomor yang berbeda untuk menjemput barang itu. Bentuk baku, memang sudah 3 kali saya pesan dan tidak pernah bertemu secara langsung. Bandar ini selalu menghubungi dengan nomor
yang berbeda untuk menjemput barang itu. Baik, di sini ada contoh kasus kesalahan penggunaan tanda baca pada media koran. Ini contohnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan kelompok 3 atas presentasi yang dihadirkan pada hari ini. Jadi, dari presentasi yang dihadirkan oleh kelompok 3, mampu saya simpulkan bagaimana penggunaan tanda baca dalam berbahasa yang baik di dalam keseharian maupun di dalam kita menggunakannya pada media massa dan media sosial. Tentunya hal ini sangat penting disebabkan kurangnya kesadaran kita sebagai masyarakat untuk mengetahui di mana peletakan penggunaan tanda baca yang baik yang sesuai dengan pedoman umum berbahasa yang disebut dengan PUEBI, pedoman umum ejaan berbahasa Indonesia, dan yang disesuaikan dengan EYD. Tentunya hal ini sangat penting bagi kita semua di dalam memperbaiki cara kita untuk berkomunikasi baik menggunakan baik dalam berbahasa Indonesia maupun berkomunikasi di dalam keseharian menggunakan berbahasa Indonesia. Demikian presentasi yang mampu dihadirkan oleh kelompok 3. Di sini saya sebagai moderator mengaturkan sebanyak-banyaknya permohonan maaf apabila ada sepatah dua patah kata dari saya atas nama pribadi, begitu pula dari rekan-rekan kelompok 3. Bersama kata saya akhiri dengan puja Pramasanti. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.